Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir dalam sesi pembelajaran hari ini. Saya sangat senang bisa berbagi tentang topik yang semakin penting di era digital ini, yaitu digital consumer behavior atau perilaku konsumen digital. Dalam 100 menit ke depan kita akan mempelajari bagaimana perilaku konsumen telah berubah secara fundamental dalam konteks digital. Tidak lagi konsumen hanya pasif menerima informasi dari pemasar, mereka kini aktif mencari, membandingkan, dan berbagi pengalaman mereka dengan jutaan orang di internet. Perubahan ini bukan hanya penting untuk dipahami, tapi kritis untuk kesuksesan bisnis modern. Baik Anda bekerja di marketing, e-commerce, retail, atau bahkan bisnis tradisional yang ingin bertransformasi digital. Pemahaman tentang digital consumer behavior adalah fondasi keputusan strategis Anda. Pada akhir sesi ini, Anda akan memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana konsumen membuat keputusan di era digital, framework praktis untuk menganalisis dan mensegmentasi audiens Anda. Kemudian, kita akan mempelajari studi kasus real world dari L'Oreal tentang bagaimana leading brands mengimplementasikan insight ini. Mari kita mulai. Sebelum kita terjun ke kontennya, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang akan kita capai di akhir sesi ini. Dari tingkat pemahaman dasar, pertama Anda akan bisa menjelaskan perbedaan mendasar antara perilaku konsumen tradisional dan digital. Ini penting karena banyak bisnis masih menggunakan model mental tradisional saat berhadapan dengan saluran online. Anda akan memahami 5 fase dalam proses pembelian online dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pada tingkat keterampilan, kedua, Anda tidak hanya tahu teorinya, tapi bisa melakukannya. Anda akan belajar cara membuat buyer persona, yaitu representasi semi-fiksi dari pelanggan ideal Anda berdasarkan data. Anda akan bisa menyebarkan touch point digital mana yang paling penting dalam perjalanan pelanggan. Dan yang penting, Anda akan merancang strategi keterlibatan yang berbasis data. Pada tingkat sikap atau perubahan pola pikir, Anda akan mengembangkan pola pikir yang berpusat pada pelanggan. Ini bukan hanya tentang teknik, tapi tentang menghargai kompleksitas perilaku konsumen modern dan memahami bahwa mereka punya banyak pilihan. Garis besar pembelajaran pada bab ini. Sekarang kita lihat peta jalan hari ini. Saya telah merancang ini untuk aliran yang natural dan progresif. Kita mulai dengan bagian 1, yaitu pendahuluan dan konsep dasar. Di sini kita akan membangun bahasa umum dan memahami definisi perilaku konsumen digital. Kemudian bagian 2, online marketplace dan karakteristik konsumen digital. Di sini kita akan melihat ekosistem digital, siapa saja yang bermain, dan karakteristik konsumen digital. Bagian 3 adalah jantung proses pembelian dan perjalanan pelanggan. Kita akan menyelami lebih dalam bagaimana konsumen membuat keputusan, bukan linear tapi multi touch point. Bagian keempat, apa saja yang benar-benar mempengaruhi keputusan. Bagian kelima, customer persona dan segmentasi. Ini merupakan pemahaman hingga penerapan praktisnya. Bagian ke-6, contoh nyata dari merek ternama. Diakhiri dengan diskusi serta tanya jawab. Mari kita mulai dengan fundamental. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen digital? Sederhananya ini adalah pola perilaku dan keputusan pembelian yang dilakukan konsumen melalui saluran digital, yaitu website, aplikasi mobile, media sosial, platform e-commerce. Kenapa ini penting? Pertama, wawasan mendalam. Data digital memberikan visibilitas penuh dalam perjalanan pelanggan. Kita bisa melihat di mana mereka datang, apa yang mereka lihat, berapa lama mereka menginap.
Yang kedua, optimasi. Dengan visibilitas ini kita dapat mengoptimalkan setiap touch point. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Bisnis yang memahami perilaku konsumen digital dengan lebih baik akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang keempat adalah retensi pelanggan. Dengan personalisasi berdasarkan perilaku yang semuanya dimungkinkan dengan data digital, kita bisa membangun loyalitas yang berkelanjutan. Sekarang mari kita bandingkan lebih detail. Ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana berbedanya hal-hal secara fundamental. Dimulai dari informasi dulu terbatas pada media massa. Sekarang tidak terbatas, real time dari berbagai sumber. Dengan demikian, Anda bisa membandingkan harga di 10 website dalam hitungan menit. Pasar digital bukan satu kesatuan yang sederhana. Ini adalah ekosistem kompleks dengan banyak pemain. Pertama, destination site, situs web milik merek atau pengecer sendiri, Tokopedia, Lazada, atau brand fashion yang punya website sendiri. Mereka punya kontrol penuh terhadap webnya. Berikutnya adalah intermediaries, platform yang menghubungkan pembeli dan penjual seperti marketplace, situs perbandingan harga, agregator ulasan. Mereka adalah perantara. Kemudian publisher, portal berita, blog, saluran YouTube. Mereka membuat konten yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang terakhir adalah social network, yaitu Facebook, Instagram, TikTok. Hal ini semakin menjadi titik kontak pengambilan keputusan utama, terutama untuk demografi yang lebih muda. Bagaimana implikasinya bagi pemasar? Transparansi harga merupakan sebuah keharusan karena konsumen bisa langsung membandingkan harga. Penambahan nilai adalah kuncinya. Pengiriman gratis, layanan pelanggan yang baik, maupun tingkat keamanan. Kemudian strategi omnichannel adalah suatu keharusan. Berikutnya membangun komunitas, testimoni pelanggan, dan peer review sangat berpengaruh. Jadi siapa itu konsumen digital? Ada 3 karakteristik utama. Pertama, inform konsumen. Akses informasi produk yang tanpa batas. Sebelum membeli, mereka sudah tahu spesifikasi, perbandingan, review. Ini akan mengubah dinamika kekuatan. Kalau dulu salesman bisa sedikit memanipulasi, sekarang tidak bisa. Implikasinya, transparansi tidak dapat dinego. Jangan sembunyikan kelemahan. Konsumen akan menemukan kebenarannya. Yang kedua, aktif partisipan, bukan penerima pasif lagi. Mereka membuat keputusan berdasarkan berbagai sumber, pengalaman yang dibagikan, kemudian apakah itu positif atau negatif, secara publik mereka akan menginformasikannya. Terlibat dalam kreasi bersama atau co-creation. Kemudian implikasinya, pembangunan komunitas dan konten buatan pengguna adalah aset yang berharga. Yang ketiga adalah pembeli multisaluran. Dia bergerak dengan lancar melintasi titik kontak, Google Desktop, Instagram seluler, ulasan situs web, e-commerce ataupun offline. Pengalaman haruslah lancar di antara offline maupun online. Implikasinya, integrasi multisaluran menjadi hal yang sangat penting. Konsumen mengharapkan konsistensi di seluruh saluran. Proses pembelian oleh konsumen. Mari kita memahami bagaimana proses pembelian bekerja secara online. Ada 5 fase klasik. Fase pertama adalah pengenalan masalah. Konsumen menyadari kesenjangan antara kondisi aktual dan keadaan yang diinginkan. Dipicu oleh kebutuhan internal,
atau stimulus eksternal. Fase 2, pencarian informasi. Konsumen mulai mencari dari berbagai sumber, dari Google, situs merek, situs ulasan, video YouTube, media sosial, maupun teman-teman. Wawasan pentingnya fase ini bisa sangat panjang dari hari hingga berbulan-bulan. Fase ketiga, evaluasi alternatif. Bandingkan pilihan dengan berbagai kriteria, situs web perbandingan harga, ulasan, video perbandingan sangat bermanfaat di sini. Fase keempat, keputusan pembelian. Faktor pentingnya adalah kredibilitas situs web maupun keamanan. Berbagai pilihan pembayaran, kebijakan pengembalian yang jelas, maupun testimoni pelanggan. Fase kelima, evaluasi pasca pembelian. Pelanggan mengevaluasi apakah pembelian sesuai harapan. Peluang untuk membangun loyalitas atau menghadapi ulasan negatif. Penting diingat, proses ini tidak linear. Konsumen sering bolak-balik. Realitas perjalanan pelanggan. Mari secara konkret kita melihat contoh. Seorang gamer mau membeli headphone gaming premium. Perjalanan mereka tidak sederhana. Mereka akan melibatkan blog dan komunitas game. Kemudian melihat forum diskusi, melihat juga video unboxing dan perbandingannya di YouTube, video TikTok dari pembuat konten, rekomendasi dari Discord, perbandingan pesaing, pengalaman sebelumnya dengan merek. Perjalanan yang rumit dan berliku dengan banyak putaran, kemunduran, pengaruh eksternal. Karakteristik pentingnya rata-rata 5 hingga 10 titik kontak sebelum pembelian. Kemudian dia non-linear, sering melakukan backtrack untuk penelitian tambahan. Kemudian dipengaruhi oleh komunitas, ulasan dari teman-teman, mendapatkan pengaruh lebih kuat dari pemasar yang resmi. Pertimbangan menjadi diperpanjang, bisa 1-3 minggu mencari-cari secara santai, atau 2-3 bulan untuk melihat evaluasi yang disengaja. Implikasi strategisnya, kehadiran di semua titik kontak, konsisten pesan, kemudian kredibilitas sangat penting. Setiap titik kontak harus berkontribusi. Faktor keputusan pembelian digital. Apa saja yang benar-benar mempengaruhi keputusan? Saya membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, demografi dan psikografis. Usia dan pendapatan itu penting. Gen Z tentu berbeda dengan Gen X. Pendapatan yang tinggi mengutamakan kenyamanan, sikap terhadap teknologi, pengguna awal dibandingkan dengan yang konservatif. Ada penghindaran risiko. Beberapa enggan berbelanja online karena masalah keamanan. Faktor khusus digital. Kepercayaan dan keamanan menjadi suatu yang cukup besar. Sertifikat SSL, kebijakan privasi yang jelas, reputasi merek, praktik yang transparan. Jika ada satu pelanggaran akan merusak kepercayaan bertahun-tahun. Kemudian pengalaman pengguna. Kecepatan menjadi hal yang penting. Responsivitas seluler sangat penting. Hapus info produk dengan banyak gambar atau video karena itu akan memperlambat perjalanan. Pembayaran yang mudah, misalnya 1-3 langkah sudah selesai. Insentif perlu diberikan, misalnya pengiriman gratis, jaminan keamanan, diskon, maupun program loyalitas. Bagaimana dengan sosial dan komunitas? Ulasan dan peringkat pelanggan menjadi bukti sosial yang sangat kuat. Konten buatan pengguna, foto yang diunggah oleh pelanggan sebenarnya, kemudian rekomendasi dari influencer, khususnya untuk
demografi yang lebih muda. Kemudian dilihat juga diskusi di dalam komunitas, forum, dari Reddit, dan tempat orang-orang berdiskusi. Kombinasi faktor-faktor ini akan menentukan keputusan. Persona pelanggan. Mari kita beralih dari teori ke praktik. Persona pelanggan adalah representasi semi-fiksi dari pelanggan ideal berdasarkan penelitian dan data. Kenapa penting? Pertama, menjadi guide messaging, penjahit pesan atau siapa target pelanggan yang sebenarnya. Yang kedua, identifikasi pain point atau bagian-bagian yang sulit. Pahami apa yang membuat mereka frustasi. Yang ketiga, desain pengalaman yang lebih baik. Setiap titik kontak dapat dioptimalkan. Kemudian yang keempat adalah alokasi sumber daya. Anggaran bisa difokuskan pada saluran yang paling efektif. Bagaimana membuat persona yang efektif? Sumber data, analisis situs web, survei, dan wawancara pelanggan, wawasan media sosial, riwayat pembelian, dan interaksi layanan pelanggan. Elemen-elemen yang diperlukan misalnya nama dan foto agar mudah diingat, kemudian demografi yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Kemudian tujuan, apa yang mereka inginkan dari pelanggan ini terhadap produk yang kita jual. Kemudian masalah apa yang dihadapi, frustasi apa yang mereka alami ketika menggunakan produk. Kemudian perilaku digital, di mana dan bagaimana mereka mencari. Kemudian preferensi perangkatnya, apakah dia menggunakan seluler dibandingkan dengan desktop. Kemudian apa motivasi yang menjadi pendorong pembelian mereka. Kemudian kriteria keputusan, bagaimana mereka mengevaluasinya. Jika memiliki 2-3 persona yang detail, semua keputusan pemasaran akan menjadi lebih mudah. Segmentasi konsumen digital. Berdasarkan persona yang tadi sudah dibuat, segmentasi adalah cara mengorganisir konsumen dalam kelompok yang mudah dikelola. Misalnya, segmen 1 digital native, yaitu para generasi Z dan milenial muda. Mereka terbiasa dengan internet, layar mobile, kemudian melek media sosial dan sangat dipengaruhi oleh influencer. Mereka lebih menyukai merek otentik, menghargai transparansi, dipengaruhi oleh ulasan teman sebaya dan influencer. Titik sentuhnya, mereka banyak ada di TikTok, Instagram, dan YouTube. Segmen yang kedua adalah digital explorer. Mereka itu adalah milenial yang lebih tua, atau kita menyebutnya sebagai generasi X. Multi-channel, mereka biasanya tidak hanya ada di satu channel. Nyaman dengan berbagai platform, berorientasi pada riset, keputusan pembeliannya yang cermat. Mereka menginginkan informasi yang detail, perbandingan harus komprehensif, dan mempercayai ulasan profesional. Di mana bisa menemukan mereka? Yang menjadi titik sentuh adalah di pencarian Google, situs web merek, situs ulasan, dan buletin email. Segmen yang terakhir atau segmen yang ketiga adalah digital pragmatis. Mereka ini adalah baby boomer. Jadi mereka karena usianya yang paling tua, maka penggunaan online-nya selektif, mencari kepercayaan karena menginginkan keamanan dan keandalan. Lebih suka navigasi yang sederhana, layanan pelanggan responsif yang baik, merek yang sudah dikenal.
Di mana menemukan mereka? Titik kontaknya adalah email, situs web merek, media sosial dengan antarmuka sederhana. Penting bahwa setiap segmen punya kebutuhan dan perilaku yang berbeda. Karena itu, strategi untuk digital native, yaitu para Gen Z dan Gen X yang muda, tidak akan berhasil ketika diimplementasikan pada kaum pragmatis, yaitu para baby boomer. Retensi dan keterlibatan. Saat ini akuisisi itu penting, tetapi retensi adalah tempat uang berada. Mendapatkan pelanggan baru 5-10 kali lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan. Strategi 1, layanan yang bernilai tambah. Berikan nilai lebih dari sekedar produk. Misalnya dukungan pelanggan gratis 24 jam dalam seminggu, kemudian dokumentasi yang komprehensif, berikan tutorial, konten edukatif, maupun forum komunitas. Contohnya jika menjual perangkat lunak, berikan tutorial videonya, webinar, dokumentasi. Pelanggan akan senang mendapatkan nilai ini dan akan lebih loyal. Strategi yang kedua, komunikasi email. Pembaruan rutin tentang produk dan promosi, rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian, kemudian penawaran eksklusif untuk pelanggan setia, kampanye keterlibatan kembali untuk pengguna yang tidak aktif. Kemudian strategi ketiga adalah pemasaran yang dipersonalisasi. Konten dinamis berdasarkan perilaku, rekomendasi produk yang ditargetkan dan relevan berdasarkan demografinya. Kemudian pesan promosi yang disesuaikan untuk segmen yang berbeda. Selanjutnya adalah program penghargaan loyalitas. Strategi yang keempat adalah membangun komunitas, testimoni pelanggan dan studi kasus, komunitas dan forum pengguna, keterlibatan media sosial, dan program pelanggan VIP. Kombinasi strategi ini menciptakan ekosistem di mana pelanggan merasa dihargai dan ingin terus kembali. Mari kita sekarang melihat studi kasus, yaitu grup L'Oreal. Perusahaan nyata yang berhasil bertransformasi secara digital. L'Oreal adalah perusahaan kosmetik terbesar di dunia dengan 500 lebih merek, dari Maybelline, Lancome, Vichy, yang menghadapi tantangan besar agar tetap relevan saat perilaku berubah drastis ke digital. Inisiatif utama yang dilakukan, akuisisi Mediface. Mengakuisisi Mediface merupakan perusahaan teknologi kecantikan Kanada. Langkah strategis dengan teknologi augmented reality, yaitu mengembangkan alat virtual 3D dan fitur AR. Pelanggan dapat mencoba riasan virtual dari rumah, konsultasi waktu nyata dengan AI, kemudian mengintegrasikan ke Facebook, Instagram, WeChat, dan Gmail. Pengalaman yang mulus di seluruh platform sehingga banyak interaksi yang terjadi. Inisiatif utama yang kedua adalah My Little Factory. Perawatan kulit yang dipersonalisasi. Pelanggan menggunakan pemindai untuk menganalisis jenis kulit. Mesin membuat produk yang dipersonalisasi dalam 20 menit. Kustomisasi massal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Inisiatif yang ketiga adalah integrasi omnichannel. Semua inisiatif terintegrasi di seluruh saluran. Keadaan berjalan dengan baik dan mulus, baik Facebook, Instagram, atau situs web. Hasil bisnis yang diperoleh,
E-commerce 12% dari total pendapatan dalam 5 tahun. 40% meningkatkan interaksi media sosial. 60 juta interaksi. Mobile first dengan adopsi augmented reality atau AR. Personalisasi berbasis data dalam skala besar. Pembelajarannya, bahkan perusahaan tradisional pun bisa berhasil bertransformasi jika bersedia berinvestasi dan bereksperimen. Poin-poin penting dan tren masa depan. Mari kita rangkum semuanya dan melihat ke depan. Ada 5 poin penting. Poin pertama adalah personalisasi yang tidak dapat dinegosiasikan. Konsumen modern mengharapkan pengalaman yang dipersonalisasi. Teknologi memungkinkan personalisasi massal. Jadi data adalah merupakan keunggulan kompetitif. Poin 2, integrasi omnichannel. Konsumen berpindah antar platform dengan lancar. Integrasi menjadi sangat penting. Pengalaman yang konsisten adalah harapannya. Poin 3, pendekatan mobile first. Transformasi dimulai dari mobile. Platform media sosial merupakan titik sentuh utama. Konten video mendorong keterlibatan. Poin keempat, komunitas dan advokasi. Pelanggan menjadi duta merek. UGC lebih kredibel daripada iklan. Pembangunan komunitas mendorong loyalitas. Poin penting kelima, kecepatan dan kelincahan. Adaptasi cepat terhadap perubahan lingkungan makro, eksperimen dan pembelajaran nilai-nilai inti, kelincahan organisasi untuk memungkinkan perubahan haluan yang cepat. Tren masa depan, hyperpersonalisasi AI memungkinkan kustomisasi tingkat individu. Pencarian suara dan visual melampaui berbasis teks. Standar realitas akan bertambah. Mencoba secara virtual menjadi standar. Keberlanjutan, konsumen menghargai merek yang etis. Privasi utama, konsumen menuntut perlindungan dan transparansi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.